Baik, kita mulai aja langsung sesi berlayarnya pada hari ini dengan tema milenial melek investasi pasar modal. Dan sudah ada narasumber kita. Terima kasih sebelumnya Kak Indra sudah mau berbagi bersama teman-teman di rumah nih mengenai apa sih pentingnya investasi ini bagi milenial gitu. Boleh langsung diperkenalkan dulu. Oke, selamat malam teman-teman semua. Oke, mungkin tadi saya udah dikenalin juga nih sama Kak Areta ya. Eh, Nama saya Indra Kelana, saya dari Provindo Sekuritas Indonesia yang hari ini malam ini diminta untuk men-sharingkan terkait dengan bagaimana sih berinvestasi di pasar modal gitu, terutama di investasi di saham gitu. Karena kan sekarang banyak banget nih yang apa namanya yang lagi hype lah gitu investasi saham gitu untuk kaum milenial ya terutama gitu ya salam kenal buat semuanya. Ya, udah mulai ada yang bergabung nih. Udah mulai lumayan 8 orang ya Kak. Ya, Buat teman-teman yang mau nanya boleh nanti di kolom komentar. Nanti mungkin di akhir sesi acara kita bacain pertanyaannya. Nanti Kak Indra bisa menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Oke Kak, bisa langsung dimulai aja kira-kira. gimana Kak Reta, kurang kedengaran suaranya nih. Oke Kak, bisa langsung dimulai aja kira-kira. Apa nih yang mau dibagiin ke teman-teman di rumah mengenai. Oke, jadi gini, ini saya sapa lagi nih buat yang baru gabung ya. Selamat malam gitu. Selamat enjoy dengan malam Sabtunya nih. Kalau malam Minggu kan besok ya. Ini malam Sabtu gitu ya. Bersama kita Kareta dan Indra. Oke, jadi sebenarnya ya kalau yang saya mau bagikan kepada teman-teman sebenarnya sekilas tentang pengalaman saya di pasar modal gitu. Sebenarnya tuh orang-orang banyak yang stigma-stigma yang miring gitu tentang berinvestasi di pasar modal gitu kan. Apalagi kalau orang-orang udah bilang kenal yang namanya investasi. Karena kita tahu nih di dunia sekarang ya, mungkin banyak di berita-berita investasi bodong pasti kayak gitu arahnya ke sana gitu kan. Kalau kita berbicara investasi tentu ada ada pengorbanan yang harus kita lakukan gitu kan. Biasanya pengorbanannya adalah uang gitu kan. Nah, dengan investasi gitu tentu orang banyak nih yang salah kaprah dan salah sangka bahwa kita punya yang namanya lembaga resmi di investasi di Indonesia, terutama di pasar modal ya, terutama di pasar modal. Karena pasar keuangan itu kan bukan cuma pasar modal, ada pasar uang namanya. Nah, pasar uang memiliki produk-produknya sendiri gitu. Kalau yang paling terkenal di kita tuh namanya deposito. Mungkin teman-teman di sini pada tahu lah deposito apa gitu kan. Biasanya sih orang-orang yang punya duit gitu kan, yang punya duit gede, mau investasi biar duitnya nggak nganggur, akhirnya taruhnya di deposito gitu kan yang imbal hasilnya tuh kurang lebih ya sekitar 6% lah per tahun ya. Deposito berjangka. Nah itu adalah produk pasar keuangan, sorry pasar uang ya, bukan produk pasar modal. Nah kalau di pasar modal itu produknya banyak ya. Ya pasar uang juga banyak sih, cuman memang yang familiar kan deposito ya, yang familiar. Nah kalau di pasar modal itu yang familiar tuh saham ya, instrumen itu saham. Walaupun banyak di pasar modal ada saham, ada obligasi, mungkin teman-teman pernah dengar obligasi atau surat hutang, terus kemudian ada sukuk, reksadana, mungkin yang sering dengar tuh reksadana, terus apalagi ada warrant, terus ETF, exchange trade fund dan lain-lain gitu ya. Tapi yang paling sering dan paling populer adalah saham. Makanya kenapa banyak orang-orang yang berinvestasi di saham ketimbang di produk investasi lainnya seperti di bonds ya, obligasi ataupun di sukuk ya. Eh, karena itu karena mereka terkenalnya ya paling populer ya saham gitu. Dan saham itu memberikan return yang paling tinggi sebenarnya. Gitu makanya orang-orang cukup tertarik nih kalau berinvestasi saham setahun bisa dapat berapa gitu kan. Pasti pasti nanyanya kayak gitu. Kalau saya investasi di saham
berapa kira-kira saya bisa dapat return per tahun gitu kan. Kalau di obligasi terus di deposito kan udah tahu nih bakalan dikasih per tahun sekian persen misalkan. Kalau obligasi katakan 8%, ya obligasi pemerintah ya, atau surat surat hutang pemerintah. Nah, kalau saham itu bisa lebih daripada itu ya. Deposito sama obligasi hampir sama lah ya. Kalau deposito kan kita taruh duit udah gitu kan. Nanti kita terima bunganya setiap tahun 6% misalkan, atau ya 5% lah gitu kalau sekarang nih. Belum dipotong pajak ya kan, belum dipotong pajak. Nah, kalau obligasi itu sekitar 8%. Ya, sekitar 8% dan dipotong pajak juga ya. Tapi kalau sekarang nggak tahu sih, kayaknya dividen yang nggak ada pajaknya. Nah, kalau saham itu bisa memberikan kita return sekitar kurang lebih 15% per tahun. Kemarin saya baru ngitung saham Bank Rakyat Indonesia ya, BBRI. Ya, mungkin itu saham-saham favorit dari para investor nih di pasar modal ya. Saham BRI. BRI aja itu bisa ngasih kita 9 tahun ke belakang. Itu rata-ratanya bisa ngasih kita return 15% per tahun. Ya. Bisa ngasih kita 15% per tahun gitu. Tentu aja ini kan cukup gede lah ya, 15% gitu. Instrumen mana yang bisa ngasih 15% per tahun gitu kan, selain saham. Nah, belum lagi ditambah dari dividennya BRI yang setiap tahun biasanya ngasih dividen gitu kan. Nah, ini kan tentu aja sebuah apa namanya, perencanaan keuangan yang memang tujuannya untuk mencapai tujuan keuangan kita masing-masing. Kita pasti punya yang namanya tujuan keuangan. Kita pasti punya. Gak mungkin kita nggak punya tujuan keuangan. Kalau ditanya masa depan di 5 tahun ke depan deh, 5 tahun ke depan pengen punya apa gitu kan? Pengen punya mobil, apa mau punya rumah gitu. Pasti jawabnya ada aja. Oh, gue 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan gue pengen punya rumah, gue pengen punya misalkan pengen punya mobil gitu kan. Ya is okay gitu, itu adalah sebuah tujuan gitu. Tapi untuk mencapai tujuan ke sana gitu, itu kan kita perlu effort dan butuh pengetahuan. Kira-kira saya punya uang sekian, saya pengen beli mobil tapi belum cukup nih buat 10 tahun ke depan kalau ngandelin kita nabung doang gitu kan. Akhirnya salah satu cara adalah ya kita masukkan ke instrumen investasi, entah itu obligasi, entah itu saham, ataupun mungkin yang mau lebih aman deposito gitu kan. Nah, itu kan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kita ke depan gitu ya. Nah, nah terus jangan lupakan bahwa kita punya yang namanya inflasi. Di setiap negara pasti punya inflasi ya. Indonesia saat ini menargetkan inflasinya itu plus minus 1%, plus minus 3% ya. 3% plus minus 1%. Nah, artinya apa? Artinya inflasi kita nggak boleh tuh di bawah 2% dan nggak boleh di atas 4%. Ya, itu Bank Indonesia menargetkan seperti itu. Artinya apa? Duit kita setiap tahun itu tergerus sebesar itu. Katakanlah kita inflasi tahun ini tahun 2020. Inflasinya berapa? Inflasinya 3% katakanlah. Berarti kan uang kita itu tergerus nilainya sebesar 3% per tahun. So, apakah kita masih tetap naruh uang kita di tempat yang tidak bertumbuh, atau mau taruh duit kita di tempat yang bertumbuh? Gitu kan pertanyaannya kan. Ya. Kalau kita nggak taruh di tempat yang bertumbuh ya sorry to say gitu, duit kita bakalan tergerus sama inflasi nilainya. Duit 100.000 hari ini nggak akan sama dengan 100.000 1 tahun ke depan. Gitu. Katakanlah 1 tahun ke depan inflasi kita 2%. Duit 100.000 saat ini dan 1 tahun ke depan itu nilainya udah nggak sama. Ya kan? Jadi nilainya bakalan jadi tinggal dikurangin 2% aja, dikurangin inflasi aja, jadi berapa nilainya gitu kan. Nah, disinilah perlunya yang namanya investasi. Ya, perlunya investasi di sini. Kenapa? Karena return dari investasi itu lebih besar daripada inflasi. Gitu. Katakanlah kita pakai return yang investasi yang cukup rendah deh. Katakanlah reksadana deh. Ya, reksadana tuh biasanya reksadananya banyak ya. Reksadana ada macam-macam. Katakanlah kita ambil reksadana yang memang memberikan return yang cukup kecil,
setiap tahunnya, reksadana pasar uang misalkan gitu ya. Itu bisa memberikan kita return hampir sama dengan deposito. Ya, hampir sama dengan deposito. Kasih return sekitar 5% sampai 6%. Ya. Dan itu kita masih cuan nggak kira-kira? Kalau kita investasi di sana? Masih cuan kita. Inflasinya 2% katakan. Kita return investasi kita 5%. So, duit kita aman nggak kira-kira nilainya? Aman dong pasti kan? Ya kan? Paling tidak aman gitu kan? Ya nggak tergerus dengan inflasi kan? Nah, itulah manfaatnya dari investasi itu seperti itu. Makanya saya sempat tertarik dengan pasar modal karena dulu tuh saya awam banget nih yang sama nama investasi tuh. Sebenarnya investasi kayak gimana sih gitu kan? Orang taunya investasi di properti, beli rumah, atau mungkin mereka beli properti, terus investasi ke emas gitu kan. Orang tuh mau taunya ke sana gitu. Orang-orang yang belum tahu dunia keuangan mungkin arahnya ke sana gitu kan. Tapi kalau saya melihat bahwa investasi ke sana tuh saya mikir nggak liquid gitu. Kenapa nggak liquid? Artinya gini, kalau kita beli properti gitu kan, oke kita bisa beli properti. Ketika kita mau jual properti itu, apakah langsung laku gitu? Nah itu kan susah dijual gitu. Nah itu namanya nggak liquid namanya, gitu kan. Saya mau mencari instrumen investasi yang bisa memberikan returnnya besar, ya, memberikan return besar, tapi liquid juga gitu. Ketika saya mau jual instrumennya, ada yang mau beli, gitu. Akhirnya saya berpikir, oh ternyata ada nih instrumennya bukan di instrumen yang real, investasi real, tapi investasi di pasar keuangan, baik itu di pasar uang ataupun di pasar modal. Akhirnya saya terjun di pasar modal, karena menurut saya lebih menarik kayaknya di pasar modal deh, gitu kan. Dengan instrumen investasinya yang cukup menggiurkan dan cukup bisa diandalkan gitu ya. Gitu. Jadi sekilas memang untuk investasi, dunia investasi ya pasar modal, pasar uang itu sebenarnya konsepnya sama. Cuma yang membedakan adalah returnnya aja yang membedakan gitu. Dan orang kebanyakan belum tahu nih investasi di pasar modal tuh kayak gimana, caranya kayak gimana gitu kan. Ya mungkin nanti saya akan juga sharing lah tentang itu ya, gimana cara-caranya. Gitu, Nareta. Oke, gitu teman-teman kira-kira penjelasan dari Kak Indra mengenai apa sih manfaat investasi di pasar modal dan mungkin sekilas tentang pembedanya ya Kak, investasi di pasar modal dengan investasi di lain-lain seperti properti gitu. Kak, Oke. mungkin tadi kita sempat bincang-bincang nih di awal Oke. gimana sih awal mula Kakak ikut-ikut kompetisi karena prestasinya Kak Indra ini banyak banget nih teman-teman. Nah, tapi mungkin boleh diceritain Kak ke teman-teman gimana awal mula Kakak menekuni bidang investasi di pasar modal ini. Oke, jadi dulu tuh ya di kampus kan ada tuh namanya galeri investasi gitu ya. Galeri investasi itu mewadahi mahasiswa-mahasiswa nih buat belajar investasi pasar modal nih, terutama di saham gitu kan. Walaupun secara prakteknya kita nggak cuma di saham, ada juga obligasi, reksadana dan lain-lain gitu ya. Nah, karena di galeri investasi ini setiap kampus banyak yang memiliki gitu, banyak yang punya ya. Misalkan katakanlah saya di UIN itu punya galeri investasi, di Unpam ada galeri investasi, di kampus mana ada, di UI ada dan lain-lain ada gitu ya. Nah akhirnya ada apa namanya, ada apa lembaga yang memang dia ngadain kompetisi gitu antar galeri investasi, mewakili galeri investasi setiap kampusnya gitu kan. Karena dulu saya aktif di sana gitu kan dan memang banyak belajar, saya juga sering nih belajar otodidak gitu tentang investasi saham. Ya, akhirnya saya ikutlah untuk men-challenge diri saya sendiri gitu. Ya, jadi untuk men-challenge diri saya, kira-kira kalau saya belajar doang mah ya paling cuma dapat ilmunya aja gitu kan, prestasinya nggak dapet gitu kan. Akhirnya saya ikut lah nih men-challenge diri saya sendiri untuk ikut kompetisi-kompetisi di pasar modal. Ya, let's say kebanyakan kompetisinya itu adalah kompetisi analisis bikin paper. Ya, bikin paper. Misalkan satu saham, misalnya saham apa gitu. Saham Antam misalkan. Ini nanti saham Antam ini saya akan analisa nih
bagaimana kinerja prospek bisnisnya, terus gimana valuasinya seperti apa, ke depan kayak gimana, apakah dia selama ini 5 tahun ke belakang dia masih untung atau enggak gitu kan. Nah itu nanti saya akan bikin paper analisa yang dan saya presentasikan di depan juri. Nah jurinya tuh udah banyak tuh, saya udah banyak tuh ketemu juri-juri yang oke-oke gitu ya. Ada head of research dari sekuritas tuh ada, saya pernah presentasi di depan mereka. Saya pernah presentasi di depan Ellen May. Ya mungkin kalau tahu Ellen May tuh apa namanya, tokoh pasar modal Indonesia juga yang cukup terkenal, Ellen May. Nah, saya pernah tuh presentasi di depan dia. Saya waktu itu presentasi Bank BRI waktu itu. Nah, perbankan. Nah, saya presentasi di depan beliau. Kemudian ada juga head of research-nya dari obligasi ya, pendapatan tetap fixed income. Saya pernah presentasinya sama mereka di depan mereka. Ya jadi semua itu akan membentuk karakter dan juga membentuk pengalaman serta mental kita ketika kita berhadapan dengan orang yang memang jauh lebih tinggi dan jauh lebih oke lah pengetahuannya daripada kita gitu ya. Sekaligus mengetes nih kemampuan pengetahuan kita terhadap suatu bidang yang kita tekunin gitu kan. Maka dari itu saya ikut-ikut terus tuh sampai akhir injury time waktu saya masih jadi mahasiswa. Injury time mahasiswa tuh udah deket-deket kelulusan, itu saya masih aktif di ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu karena memang kapan lagi gitu loh ya, kapan lagi kalau saya udah bukan mahasiswa kan udah susah nih ikut-ikut kejuaraan kayak gitu ya. Mungkin ada sih kejuaraan yang tingkatnya untuk umum dan levelnya udah lebih tinggi lagi daripada mahasiswa, ada, cuman kan nggak banyak gitu loh. Nah, mumpung masih mahasiswa masih banyak gitu, ikut aja gitu. Kita ikut ya, nggak berharap menang juga gitu kan. Yang penting kita ikut aja, ya gitu kan. Ya bukan kita mengharap untuk menang. Wah, gue harus menang di sini, harus menang gitu. Enggak. Saya ikut beberapa kali sama teman saya, ya satu tim, ya satu tim kita udah ikut 3 kali, baru juara di apa namanya di ketiga kalinya. Dan itu pun juaranya bukan juara 1, juara 3. Jadi ya memang butuh perjuangan, kita butuh melihat polanya gitu. Polanya kayak gimana sih sebenarnya gitu kan. Karena semakin kita gagal semakin kita penasaran. Kalau saya gitu ya. Kalau semakin saya gagal saya semakin penasaran kenapa ini bisa gagal gitu. Jadi itulah kenapa saya sering banget ikut kejuaraan-kejuaraan yang di pasar modal ya, karena satu untuk mengasah kemampuan, skill dan mental. Itu aja sih sebenarnya. Menarik banget ya Kak. Jadi bermula dari ikut nih kompetisi-kompetisi gitu sampai sekarang menekuni ya bidang tersebut gitu Iya, Kak. alhamdulillah sekarang saya juga berkarir di dunia yang saya tekuni gitu. Jadi memang mungkin udah passionnya di sini kali ya. Jadi ya kita jalani dengan enjoy aja gitu sih. Iya. Nah, terus nih Kak, kira-kira buat anak muda yang nonton nih, kira-kira kenapa sih mereka harus investasi di pasar modal? Oke, buat anak muda yang kenapa dia harus investasi gitu ya pertanyaannya ya. Tentu saja seperti yang tadi saya ceritakan bahwa memang investasi itu menyelamatkan uang kita, teman-teman. Ya, menyelamatkan uang kita. Ini by on data ya saya ngomong ya, bahwa teman-teman bisa cek nih, teman-teman bisa cek datanya di mana, di Kementerian Keuangan atau di mana gitu, di OJK dan lain-lain. Orang Indonesia tuh kebanyakan itu lebih suka konsumtif. Ya, ketika mereka dapat income, mereka akan menghabiskan income mereka untuk hal-hal yang konsumtif, seperti misalkan beli beli sesuatu yang memang menurut dia penting gitu kan. Kalau nggak ada itu kalau nggak ada itu dia mati gitu kan. Kira-kira gitu ya. Tapi sebenarnya itu tuh nggak masalah. Ya, konsumtif boleh, tapi harus diingat kita harus menyisihkan yang namanya uang untuk investasi, uang untuk tabungan, uang untuk dana darurat, dan uang lain-lain gitu kan. Pos-posnya banyak tuh, ya kan, pos-posnya banyak. Tapi yang paling penting adalah investasi, karena investasi ini berhubungan dengan masa depan nanti, gitu kan. Nah, teman-teman bisa cek datanya. Ada orang Indonesia banyakkan konsumtif, pasti. Makanya tuh kenapa Sri Mulyani kemarin bilang APBN kita lebih banyak
APBN kita pemasukannya lebih banyak dari sektor konsumsi. Yes, karena orang Indonesia suka konsumsi, gitu kan. Nah, makanya tapi kalau konsumsinya itu dibarengi dengan investasi itu is okay, nggak masalah, gitu kan. Itu oke karena mereka sudah tahu nih gimana perencanaannya, gimana kita oke, let's say kita harus konsumsi, kalau kita nggak konsumsi kita mati, gitu kan. Kita mati nih kalau nggak konsumsi. Yes, lakuin aja, just do it gitu. Karena kalau lu nggak pakai itu ya lo mati gitu misalkan. Nah, yang jadi masalah adalah mereka konsumsi terlalu banyak. Sebenarnya mereka nggak butuh konsumsi itu, gitu kan. Mereka spending ke hal-hal yang memang sebenarnya bukan kebutuhan pokok, gitu. Mereka spending lebih kepada penyenangan diri dan lain-lain, gitu. Dan mereka 80% lah kira-kira ya punya income dihabiskan untuk konsumsi. Nah, itu dia persoalan. 20%-nya buat tabungan, ya, gitu. Ya syukur-syukur masih ada tabungan gitu kan, tapi nggak ada investasinya, gitu kan. Nah, makanya kenapa anak muda sekarang tuh harus melek, harus coba bagaimana mengatur keuangan dia. Ya, dia punya income katakanlah UMR deh, nggak usah kecil hati gitu. Kalau punya income UMR, anak muda, apalagi yang mahasiswa yang belum punya income, gitu kan, income-nya masih dari hibah atau pemberian dari orang tua, itu bisa loh kita mulai investasi dari saat itu gitu. Investasi itu nggak mesti dari uang yang gede gitu loh, ya kan. Kayak kita misalkan investasi ke properti, ke emas dan lain sebagainya, itu kan gede kan. Tapi kalau investasi di pasar modal, terutama di saham, teman-teman cuma perlu dana yang kecil. Ya, mulai dari 100.000 aja udah bisa gitu, udah bisa coba belajar investasi gitu kan. Nah, maka dari itu coba deh dari sekarang ya, teman-teman yang masih millennials nih, kaum yang millennials, coba deh gimana caranya menyisihkan, ya. Ingat, menyisihkan, bukan menyisakan gitu kayak kalau kata influencer tuh gitu. Ya, yes, tapi itu benar gitu. Jadi kita punya source of income, kita punya nih satu, misalkan kita cuma punya satu lah, katakan satu sumber pendapatan kita. Kita jangan menyisakan, tapi kita sisihkan terlebih dahulu. Mana yang buat konsumsi, buat kita sehari-hari, mana yang buat kita tabungan, mana yang buat dana darurat, dan mana buat yang investasi, gitu kan. Katakanlah kita ambil 10% deh dari income kita buat investasi, itu udah bagus banget gitu. Udah bagus banget. Jangan ngelihat nominalnya, tapi lihat persentase yang kalian sisihkan berapa, gitu kan. Nah, itu akan menyelamatkan kalian di masa depan, gitu. Nah, terus yang kedua nih, kita pasti punya source, punya tujuan lah, punya cita-cita. Kita pengen punya apa nih 5 tahun ke depan, kira-kira. Katakanlah kalau saya 5 tahun ke depan pengen punya rumah misalkan, gitu kan. Nah, semua itu kan harus direncanakan kan, semua harus direncanakan, dan semua itu harus dihitung dengan baik-baik gitu, dengan matang gitu kan. Ya, kalau kita mulai dari sekarang berarti tahun 2000 berapa? 2026 lah ya. Tahun 2026 kita harus punya yang namanya rumah misalkan gitu. Ya udah, kita mulai dari sekarang, kita udah punya income, kita sisihkan, kira-kira kita hitung nih. Kita hitung berapa harga rumah di tahun 2026. Oke, berapa harga rumah tahun 2026? Karena tahun ini sama tahun 2026 beda pasti harga rumah. Ya, iya dong. Nah, kita hitung nih harga sekarang, terus kita hitung harga masa depan, terus kita punya uang sekian, kita punya uang segini, kira-kira mencukupi nggak ya gitu. Apalagi ada inflasi, wah gitu kan. Ya udah, salah satu caranya adalah dengan kita melakukan yang namanya investasi. Karena return dari investasi yang paling besar kan saham. Ya, katakanlah kita seorang yang punya risiko tinggi, profil risiko kita tinggi nih. Ya udah, kita investasikan di saham aja. Duit kita tabung nih setiap bulan, misalkan dapat income 10%, taruh beli saham. Bulan berikutnya punya income lagi 10%, taruh di saham. 10% lagi, kayak gitu aja terus sampai nanti kita sampai ke tujuan finansial kita. Seperti itu. Itulah kenapa pentingnya nih buat kaum milenial, mumpung masih muda, kita tahu dulu dunia finansial tuh sebenarnya asik kok. Dunia finansial tuh asik. Kalau teman-teman udah menggeluti dan udah tahu caranya dan tahu
gimana sih sebenarnya dunia finansial itu bekerja. Nah, itu udah oke banget. Udah bisa. Jadi katakanlah teman-teman masih mahasiswa nih sekarang dan teman-teman udah mulai belajar sekarang. Belajar buat investasi di pasar modal. Akhirnya nanti ketika teman-teman lulus dan dapat kerja, teman-teman udah ngerti. Ketika udah dapat income, udah ngerti gitu. Udah, oh, oke, sekarang saya mau sisihkan 10%. Set, sisihin 10% buat investasi. Caranya gimana? Udah tahu kan, karena dari mahasiswa udah belajar dan udah praktek gitu kan. Jadi kita udah siap gitu. Udah siap. Oh, ketika saya punya income, saya udah nggak kaget lagi, udah nggak perlu belajar lagi. Udah nggak perlu belajar lagi karena kita udah tahu sistemnya seperti ini. Saya harus investasi ke instrumen mana, kita harus investasi ke oh, saya profil risikonya yang rendah, oke, saya mau di reksadana atau saya mau di, ya banyak ya instrumennya ya, instrumen keuangan. Jadi gitu. Kenapa pentingnya milenial investasi dari sekarang, sadar investasi dari sekarang? Karena ya itu, karena pasti milenial punya mimpi, dan mimpi itu harus diwujudkan dengan, ya tentu aja dengan uang lah ya, nggak mungkin dengan yang lain gitu kan. Ya pasti semua butuh uang gitu. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Kita punya perencanaan. Nah, itu yang bagus, yang harus di garis bawahi ya. Kita punya perencanaan, kita taruh duit kita di mana ya supaya bisa mencapai tujuan itu. Gitu, Red. Kak, kalau boleh tahu, kakak berarti mulai investasi gitu di pasar modal dari umur berapa ya? Saya investasi di pasar modal tuh dari 2017, berarti umur saya tuh 21 kayaknya. Umur 21 apa 20 gitu, saya lupa. Gitu, dari umur segitu lah, 20-21 lah saya mulai investasi di pasar modal. Di saham ya, di saham. Iya. Nah, semoga ini menjadi inspirasi ya buat anak-anak muda di rumah buat mulai bisa investasi sedini mungkin ya, Kak. Yes, betul. Cobain dulu aja deh. Itu asik kok, asik deh. Oke. Buat teman yang baru bergabung, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalian boleh ketik pertanyaannya di question box ya. Nanti di akhir acara bisa kita bacain ya, Kak. Nah, Kak, sebenarnya apa aja sih Kak keuntungannya dari investasi di pasar modal itu? Oke. Tentu aja keuntungannya di pasar modal ya, kalau kita investasi di pasar modal itu keuntungannya pasti imbal hasil ya, pasti orang-orang maunya imbal hasil. Kalau namanya investasi kan kita namanya mengorbankan suatu harta kita gitu ya, mengorbankan harta kita atau kita menanamkan modal kita ke suatu instrumen dan nantinya pada akhirnya akan memberikan imbal hasil kepada kita gitu ya. Nah, itu namanya investasi ya. Kalau tidak memberikan imbal hasil kepada kita gitu kan, itu namanya investasi apa bukan? Ya teman-teman jawab sendiri coba nanti. Nah, jadi pasti yang pertama imbal hasil ya, atau capital gain. Kalau bahasa Inggrisnya capital gain. Jadi kalau kita investasi di instrumen mana gitu, misalkan katakanlah di saham ya, kita beli saham, ya tentu aja uang kita akan berkembang dan bertumbuh. Katakanlah kita investasi sekarang 1 juta nih. 1 tahun kemudian nilai investasi kita jadi 2 juta. Berarti kan kita ada untung 1 juta kan. Nah, itu adalah namanya capital gain dari investasi kita di suatu instrumen saham. Gitu ya. Nah, itu yang pertama tuh, keuntungan dari kita berinvestasi di pasar modal adalah capital gain atau kenaikan nilai aset. Oke. Nah, yang kedua, itu kita bisa dapat yang namanya dividen. Ya, dividen. Karena kita tahu nih, kalau kita berinvestasi di saham, ya tentu saja perusahaan tuh pasti, yang namanya perusahaan kalau misalnya dia kinerjanya bagus, ya, terus dia mendapatkan keuntungan dari kegiatan operasionalnya dia, ya pasti dia akan membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya, gitu. Makanya kadang suka ada RUPS kan, rapat umum pemegang saham kan. Nah, itu biasanya dia bakalan ngasih keputusan untuk membagikan dividen. Pada saat RUPS, keputusan dapat dividen, oke, habis itu dia sebar tuh kepada pemegang saham. Termasuk kita nih yang membeli saham di bursa efek, misalkan di pasar modal, itu kita dapat dividennya. Nah, itu adalah keuntungan yang kedua. Nah, yang keuntungan yang ketiga adalah
em, kita bisa menjadi bagian daripada suatu perseroan terbatas. Ya, kita tahu nih banyak banget perusahaan-perusahaan gede kan di Indonesia kan, dan itu rata-rata semuanya perusahaan-perusahaan gede udah listing di Bursa Efek, dan kita bisa beli sahamnya. Artinya apa? Kalau kita beli sahamnya, kita berarti menjadi bagian daripada si apa namanya, si perusahaan gitu dong, ya kan? Nah, akhirnya pada akhirnya kita akan diakui secara hukum, legal dan lain-lain gitu kan sebagai pemegang sahamnya gitu. Makanya kalau kalau kita pegang saham terus tiba-tiba perusahaannya mau RUPS gitu kan, rapat umum pemegang saham, kita tuh diundang. Kita diundang untuk datang, untuk hadir gitu. Karena kita diakui secara hukum, kita diakui sebagai pemegang sahamnya. Nah, itu adalah 3 keuntungan ketika kita melakukan investasi di saham. Kalau di instrumen yang lain, obligasi, reksadana, ya sama keuntungannya juga dari capital gain gitu. Ada atau kenaikan nilai aset yang yang bersangkutan ya. Reksadana, obligasi udah jelas, dia biasanya ngasih tahu di awal kalau nih gue punya surat utang, beli gitu kan. Beli nih surat utang gue, nanti per tahun gue kasih 8% dari nilai pokok yang lu beli gitu kan. Nah, itu kan udah dikasih tahu tuh di awal. Ya kan? Berarti oh, udah tahu nih capital gain gue 8% berarti. Ya kan? Nah, gitu. Jadi keuntungannya ya itu, kita bakalan dapat capital gain dari hasil investasi kita. Gitu. Tapi pastinya Kak, selain kita investasi nih di saham kayak gitu, pastinya ngasih resiko juga ya Kak, selain keuntungan. Tapi sebelumnya pengen ini dulu Kak, ceritain mungkin boleh Kak ke teman-teman di rumah, macam-macam dari jenis-jenis investasi di pasar modal itu kira-kira apa aja sih Kak? Terus gimana sistem? Ya mungkin nih buat teman-teman yang belum tahu ya, kalau di pasar modal tuh ada instrumennya ada banyak, tapi yang populer adalah saham. Ya, yang populer tuh saham. Ya, yang pertama satu saham, ini yang paling populer di pasar modal. Yang kedua ada obligasi. Obligasi itu kalau teman-teman nggak tahu namanya surat utang. Nah, jadi kalau misalnya negara atau perseroan lagi butuh dana buat pembangunan atau mau ekspansi usaha, dia bakal nerbitin yang namanya obligasi. Ya, dia akan nerbitin obligasi surat hutang yang nantinya dibeli sama masyarakat. Oke. Nah, nanti si pengeluar obligasi ini bakal ngasih yang namanya kupon. Kupon itu adalah bunga gitu kan, bunga atau return investasi gitu kan per tahun. Ada obligasi. Yang kedua yang ketiga itu ada reksadana. Ya. Kalau teman-teman belum tahu reksadana apa, reksadana itu adalah instrumen investasi yang dikelola oleh namanya manajer investasi. Ya. Jadi kita cuma ngasih duit aja nih ke manajer investasi, kita beli reksadananya, misalkan reksadana A gitu ya. Terus kita beli reksadana A. Oke, beli reksadana A. Nanti teman saya misalkan beli lagi reksadana itu, gitu kan. Terus orang lain beli lagi reksadana itu. Nah, nanti itu duitnya tuh dikumpulin tuh sama manajer investasi. Dikumpulin sama manajer investasi, dia investasikan di instrumen yang lain gitu kan. Jadi kayak patungan sistemnya itu kalau reksadana. Patungan, ayo sini mana duit, sini ini beli reksadana. Akhirnya dikumpulin duitnya, itu tuh nanti dikelola sama yang namanya manajer investasi. Dia akan menaruh uang tersebut di instrumen lain seperti kayak saham, dia taruh di saham, atau mungkin dia taruh di obligasi, atau mungkin dia taruh di deposito gitu. Makanya kenapa reksadana returnnya lebih kecil daripada obligasi dan saham, karena reksadana ya itu mereka akan bagi hasil dengan orang-orang yang menaruh modalnya di sana gitu. Nah, terus ada lagi namanya sukuk ya. Kalau teman-teman suka surat hutang yang berbasis syariah gitu ya. Surat hutang berbasis syariah. Nah, itu namanya sukuk gitu. Sukuk tuh kita bisa beli tuh. Sukuk dengan semua prinsipnya syariah kalau sukuk. Nah, terus apalagi ada lagi ETF, exchange trade fund, itu reksadana juga, tapi dia diperdagangkan seperti kayak saham gitu ya. Nah, itu sih instrumen-instrumen
investasi dia di pasar modal itu garis besarnya ya. Yang kebanyakan yang memang tidak banyak dikenal sama masyarakat gitu. Ini juga tadi menjawab nih pertanyaan dari Farhamani underscore. Tadi dia nanya apa sih bedanya reksadana sama saham? Mungkin tadi jadinya udah dijawab nih ya sama Kak Indra. Ya, dari segi return tuh beda. Iya. Boleh buat teman-teman yang mau nanya nanti bisa tulis di question box ya. Terus, oke tadi kan Kak Indra udah ceritain nih apa keuntungannya investasi di pasar modal, lalu apa aja nih jenis-jenisnya. Nah mungkin Kak Indra boleh ceritain nih apa nih resikonya investasi di pasar modal. Oke, ya kalau tadi kita berbicara tentang keuntungan ya, keuntungan terus tentunya nggak adil nih kalau kita nggak ngomongin yang namanya risiko gitu kan. Semua apapun kegiatannya pasti punya risiko. Ya, saya duduk di sini pun ya, lagi Instagram Live, Kareta juga lagi duduk Instagram Live itu punya beresiko pasti. Entah itu beresiko gentengnya runtuh atau gimana gitu kan. Nah itu kan itu beresiko kan gitu. Semuanya pasti punya risiko. Begitu juga dengan investasi. Kalau investasi kita pasti punya risiko. Kalau di saham resikonya tinggi, ya, tapi returnnya juga tinggi. Makanya biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang profil resikonya tuh tinggi, ya. Mereka lebih suka profil-profil resiko yang tinggi. Seperti saya suka resiko yang tinggi. Tapi saya minimalisir resikonya dengan apa? Dengan pengetahuan, gitu. Dengan membatasi resiko saya, gitu. Itu ada ilmunya tuh. Kalau yang kuliah di manajemen pasti tahu tuh. Namanya manajemen resiko. Nah, itu pasti belajar. Nah, jadi resiko-resiko di investasi pasar modal, pertama itu capital loss. Ya. Tentu aja dengan kita berinvestasi katakanlah 1 juta, 1 tahun kemudian, oh ternyata nilai kita jadi berkurang gitu, nilai investasi kita jadi berkurang jadi 900.000 misalkan, atau 800.000 jadinya misalnya. Ya itu adalah resiko dari kita investasi di pasar modal. Oke. Sama juga dengan obligasi. Kalau obligasi beda, bukan capital loss, tapi dia resikonya adalah gagal bayar. Artinya si yang pemberi hutang dia gagal, dia nggak sanggup ngembaliin nilai pokoknya sama nilai sama bunganya, dia nggak sanggup. Makanya disebut gagal bayar atau default. Nah gitu ya. Nah terus kalau reksadana lebih resikonya lebih kecil. Kenapa? Karena udah diatur sama udah diolahin duitnya sama si manajer investasi ini. Gitu. Makanya di reksadana tuh resikonya lebih kecil, tapi returnnya juga kecil. Gitu. Kalau di saham bisa sampai 20% per tahun, kalau reksadana paling cuma 8% atau 5% gitu ya. Tergantung reksadananya gitu. Terus bisa nggak di reksadana kita loss gitu? Bisa. Bisa aja loss. Kalau di reksadana yang jenisnya tuh reksadana yang high risk gitu. Nah, gitu sih. Jadi kebanyakan kalau investasi pasar modal, setiap instrumen beda-beda resikonya. Ya, resiko di saham, resiko di obligasi, resiko di reksadana itu beda-beda. Gitu. Kalau di saham, capital loss resikonya, terus resikonya si perusahaannya bangkrut, gitu kan? Yang kita beli sahamnya perusahaannya bangkrut, nah itu kan resiko juga. Ya. Terus resiko dia keluar dari bursa efek, ya itu resiko juga. Gitu. Kalau obligasi cukup itu paling dia cuma nggak bisa gagal bayar. Makanya biasanya kalau di pasar modal nih kita tuh sebenarnya investor udah dimanjain. Ya, dimanjain dengan apa? Dimanjain dengan apa namanya profesi-profesi yang ada di pasar modal tuh. Ada lembaga-lembaga namanya Pevindo. Dia pemeringkat namanya. Dia pemeringkat efek. Jadi dia tugasnya ngasih rating ke instrumen investasinya. Misalkan saya mau beli obligasi. Nah obligasinya nih yang ngeluarin negara nih. Misalkan negara ngeluarin obligasi sukuk misalkan gitu ya. Nah dia ngeluarin itu terus di rating dulu nih sama lembaga namanya Pevindo. Ratingnya apakah dia AAA plus ya kan atau dia B, ratingnya apakah dia C. Nah itu dikasih tahu. Makanya kita sebagai investor kalau melihat oh ini ternyata obligasinya ratingnya A gitu kan. Berarti kemungkinan dia gagal bayar tuh kecil. Gitu. Nah, kalau dia ratingnya C ke D,
Nah, itu udah mulai harus kita berhati-hati tuh. Karena ada resiko dia nggak bisa gagal bayar tuh. Gitu kan. Nah, gitu. Jadi resikonya setiap instrumen beda-beda. Ya, antara saham, obligasi, reksadana, ETF dan lain-lain itu beda-beda resikonya. Gitu. Tapi Kak, mau nanya nih, Hmm? katanya nih kalau biasanya kalau returnnya semakin besar, biasanya resikonya semakin besar dan semakin kecil Yes. resikonya biasanya returnnya itu kecil, itu kira-kira benar nggak ya Kak? Ya, itu benar sih. Kalau menurut saya benar itu. Ya. Kalau di saham kan returnnya gede nih. Ya, setahun bisa 20% gitu kan. Tapi resikonya juga gede. Kadang kalau kita salah pilih sahamnya gitu kan, kadang bisa bisa loss lebih dari itu gitu. Makanya perlu apa sih namanya edukasi ya terkait dengan itu ya. Dengan mitigasi risikonya. Itu ada caranya. Jadi jangan jangan takut teman-teman, jangan takut kalau investasi saham nanti gue rugi gitu. Semua ada caranya kok gitu untuk meminimalisir risikonya. Makanya saya selalu bilang nih sama teman-teman atau sama nasabah-nasabah gitu ya, perhatikan dulu resikonya ya. Jangan mikirin untung dulu, jangan mikirin untung, pikirin resikonya dulu. Kita bisa nggak mengelola resikonya? Kalau resikonya gede, eh, returnnya juga gede. Tapi resiko gede itu bagaimana caranya kita bisa kecilin, kita bisa minimalisir resikonya. Nah itu ada caranya gitu. Makanya ketika mereka sudah bisa untuk meminimalisir resikonya, maka barulah kita berbicara yang namanya keuntungan, gitu kan. Karena kadang banyak banget nih yang suka di saham gitu kan, dia pikirannya untung aja gitu kan. Akhirnya dia nggak perhatiin resikonya gitu. Ketika dia dapat sahamnya, terus ternyata dia pilih saham yang salah gitu kan, dan resikonya tidak dibatasin sama dia, akhirnya dia masuk dalam gitu kan. Akhirnya duitnya loss 80%, 90% gitu kan. Itu kan nyesek banget ya buat buat para investor gitu kan. Walaupun itu adalah salah satu resikonya, tapi ya maka dari itu kita harus perhatikan resiko dulu pertama, baru kita berbicara keuntungannya gitu. Mungkin dari teman-teman di rumah ini mungkin banyak juga nih yang belum ngerti gimana sih cara nganalisisnya nih biar Oke. Okay. memperkirakan resikonya gitu. Nah, mungkin Kak Hmm. Indra boleh ceritain ke teman-teman nih apa aja sih pertama-tama yang harus dilakuin kalau misalnya kita mau investasi di pasar modal. Oke. Okay. Um, Oke, okay, jadi gini ya. Kalau di saham, apapun instrumennya di pasar modal, itu butuh yang namanya analisa. Oke, okay? Mau itu obligasi, mau itu reksadana, mau itu ETF, saham dan lain-lain, itu butuh namanya analisa. Ya, biasanya kita menganalisa kalau di saham secara fundamental, artinya secara bisnis, makroekonomi, mikroekonomi itu kita bahas di situ. Kita lihat nih, oh makroekonomi sekarang misalkan pemerintahannya Bapak Jokowi sedang menggencarkan pembangunan, misalkan gitu kan. Nah, kita ingat nih pembangunan berarti bangun infrastruktur. Oke, bangun infrastruktur butuh apa gitu. Perusahaan yang menggarap tuh siapa gitu kan. Oh, ternyata sektornya sektor konstruksi nih gitu kan. Nah, akhirnya kita makin mengerucut tuh. Oke, makin mengerucut. Oh, sektor konstruksi. Berarti konstruksi itu perusahaannya A misalkan atau perusahaannya B gitu. Ya kita analisa perusahaannya, apakah kinerja perusahaan PTA ini dia bagus atau tidak gitu. Apakah dia dapat project atau enggak gitu kan. Nah, ketika kita udah tahu kinerja keuangan kayak gimana, itu PTA, PTB, PTC, kita udah tahu, kita tinggal pilih aja yang sesuai dengan analisa kita gitu. Pada akhirnya kita akan memvaluasi tuh si perusahaan tuh. Kita nilai perusahaannya. Oh, ini lagi murah harga sahamnya. Oh, ini lagi mahal. Oh, ini prospeknya bagus ke depan. Gitu. Itu kan based on analisa kan. Itu kan berdasarkan analisa gitu. Jadi eh, analisa fundamental tuh penting buat kita sebelum kita investasi. Obligasi juga sama. Ya, instrumen apapun juga pasti sama. Ya, kalau kita di obligasi katakanlah gitu ya, atau di reksadana deh, kita tahu nih reksadana pasar uang misalkan.
Ya udah kita analisa nih, oh reksadana pasar uang berarti dia naruh duitnya di deposito gitu kan. Nah dia naruhnya di deposito nih, kira-kira sekarang deposito tuh ngasih rata-rata ngasih bunganya berapa per tahun gitu kan, ngasih bunganya berapa per tahun. Oke. Dan kemungkinan apa namanya si deposito itu bisa balik, kira-kira kalau kita cairin itu bisa nggak kira-kira gitu kan. Nah itu kan butuh analisa gitu kan, butuh analisa ke depan. Begitu juga di saham, obligasi dan lain-lain sama kayak gitu. Makanya dengan analisa itu sebagai salah satu senjata buat kita agar kita meminimalisir resikonya gitu. Jangan sampai uh, kita mau beli saham kira-kira gitu kan. Terus sahamnya yang kita beli industrinya lagi down misalkan, industrinya lagi kena pukul sama COVID gitu kan. Pendapatannya terus turun setiap tahun. Terus apa namanya banyak PHK dan lain-lain. Ya kira-kira kalau kita mau beli saham kayak gitu kita mau beli nggak kira-kira? Gitu kan. Makanya eh, analisa kayak gitu tuh penting. Ya. Analisa industrinya, apakah industrinya lagi bagus sekarang? Sentimen apa yang lagi hype buat dia, gitu kan? Atau mungkin dari kinerja bisnisnya dia, kinerja keuangan, terus sektor bisnisnya dia, ekspansinya dia, gitu kan? Apakah dia sebagai market leader, gitu kan? Nah itu kan perlu dipertimbangkan. Untuk sebenarnya tujuannya ujung-ujungnya adalah meminimalisir risiko kita dalam berinvestasi, gitu kan? Gitu. Nah yang kedua ada namanya teknikal. Gitu. Kalau di saham ada yang namanya teknikal. Dia cuma ngebaca grafik aja. Dia ngebaca yang namanya pola-pola pergerakan harga. Nah harga itu kan di market itu yang gerakin kan manusia. Nah manusia itu kan pasti punya yang namanya latar belakang psikologis. Nah jadi kalau di teknikal dia percaya bahwa pergerakan harga market itu dipengaruhi oleh psikologis manusia. Gitu. Makanya dia biasanya ngelihat pola grafik aja. Dia nggak ngelihat yang namanya fundamental perusahaannya, dia nggak lihat gitu kan. Terus prospek bisnisnya kayak gimana tuh perusahaan dia nggak lihat. Dia lihatnya dari grafik aja gitu. Nah itu ada dua pendekatan ya untuk apa namanya untuk menganalisa. Jadi bisa nggak dipakai dua-duanya bisa, pakai aja dua-duanya biar lebih bagus analisanya gitu sih. Oke, Kak. Kira-kira nih, Kakak boleh bagi tips buat teman-teman di rumah, gimana sih cara milih investasi yang baik buat mereka atau milih saham yang baik gitu buat mereka Oke, berinvestasi. ya oke buat teman-teman ya tips dari saya yang pertama kenali dulu resiko teman-temannya, kenali dulu resikonya. Apakah profil resiko teman-teman itu adalah yang suka ngambil resiko yang tinggi atau pengennya resikonya moderat aja gitu, tengah-tengah aja gitu, sedang-sedang aja, atau mungkin yang pengennya resikonya sekecil mungkin gitu. Nah semuanya setelah kita tahu itu, setelah kita tahu profil resiko, kita tinggal pilih instrumen mana yang sesuai dengan resiko kita. Contoh, saya adalah tipe orang yang suka ambil resiko gitu. Jadi kan berarti kan profil resiko saya tinggi nih. Ya. Akhirnya saya ujung-ujungnya saya mau ambil saham gitu. Saya mau ambil saham. Saya pilih instrumen investasi saham karena selain resikonya tinggi, tapi juga ngasih returnnya juga tinggi gitu. Tinggal gimana cara saya buat apa namanya meminimalisir resikonya aja kan. Nah terus kalau dia profil resikonya moderat, ada pilihannya juga instrumennya. Tentu saham nggak masuk. Ya, kalau moderat bisa ke obligasi. Ya, bisa ke obligasi kalau moderat. Nah, kalau yang profil resikonya kecil atau dia lebih suka, oh saya lebih suka nggak ada resikonya, gitu. Atau resikonya sekecil mungkin deh gitu, jangan sampai ada resiko gitu kan. Ya biasa bisa ke reksadana gitu. Reksadana apa? Reksadana pasar uang. Gitu kan. Karena kan ada banyak nih, ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana saham, ada reksadana campuran. Nah, itu resikonya beda-beda tuh semuanya, gitu kan. Tapi yang paling rendah resikonya adalah reksadana pasar uang, gitu. Jadi kenali dulu resikonya, baru nanti kita baru bisa pilih instrumen mana yang cocok buat kita, gitu. Gitu. Kak, nah aku mau nanya nih, kira-kira kalau misalnya
kita mau milih nih yang saham terbaik buat kita ngelihat portofolionya itu jangka waktunya dari berapa Oke. tahun sebelumnya baiknya. Oke. Kalau kita mau lihat, kita berarti fokus ke saham nih ya. Kalau kita mau lihat nih, saham apa sih yang bagus gitu kan? Itu pertanyaan umum yang sering para pemula tanyain gitu. Karena kan ada 740 saham nih di Bursa Efek Indonesia yang bisa kita beli sahamnya gitu kan. Nggak mungkin dong kita beliin satu-satu 740 semuanya tuh kita beli satu lot nggak mungkin kan gitu. Nah sekarang kita tinggal pilih nih saham apa yang bagus ya. Pertama kita lihat dulu dari sektor mana yang kita pengenin ya, yang kita inginkan tuh dari sektor mana. Kalau kita sukanya sektor perbankan ya udah berarti kita cuma pilih saham-saham yang ada di perbankan aja. Saham-saham perbankan banyak ya, katakanlah let's say yang terkenal adalah BCA kan, Bank BCA. Nah Bank BCA itu kan terkenal banget ya dengan ya walaupun harga sahamnya juga ada mahal gitu kan, per lembarnya 30.000. Nah tapi sesuai dengan kinerjanya BCA gitu. Nah kita lihat nih, kalau kita udah di sektornya perbankan, kita fokus lagi ke perusahaannya apa yang di sektor perbankan yang bagus. Oke, ternyata misalkan BCA bagus karena menurut saya ngelihat bahwa dia 5 tahun ke belakang itu selalu mendapatkan profit dan selalu bagi dividen rutin dari pendapatannya gitu kan. Oke, berarti perusahaan ini saya nilai berarti sehat gitu kan. Sehat secara finansial. Secara kinerja bisnis gimana? Ya kita lihat dia manajemennya, inovasi apa yang dilihat, yang dikerjakan oleh si manajemennya. Kalau dia kerjain manajemennya yang oke gitu kan, terus berinovasi dan lain-lain, wah itu berarti kedepannya prospeknya bagus nih gitu. Berarti kita udah oke fix kita pilih deh BCA gitu misalkan gitu. Nah beda lagi kalau misalnya kita mau sektor apa dulu gitu kan. Makanya saya selalu ngajarin kalau analisa tuh dari yang makro dulu, dari yang gede gitu kan. Dari yang gede dulu, kita tahu nih ekonomi makronya Indonesia kayak gimana gitu kan. Apakah lagi bagus konstruksi, lagi banyak pembangunan atau apa gitu kan. Baru nanti kita mengerucut kepada industrinya. Oke, industrinya apa? Oke, industrinya misalkan tadi perbankan udah, sekarang misalkan konstruksi gitu kan. Ya udah, sekarang kita masuk cari perusahaan-perusahaan yang ada di perusahaan-perusahaan konstruksi yang ada di Bursa Efek. Banyak kan apa aja gitu kan. Nah, kita bisa lihat. Makanya di apa namanya di Bursa Efek tuh ada namanya indeks gitu. Nah, fungsinya buat apa indeks? Indeks tuh fungsinya buat itu. Ada namanya indeks LQ45, yaitu apa namanya sudah disaring oleh Bursa Efek untuk para investor. Kita tinggal pilih aja di LQ45 tuh saham-saham bagus semua gitu, yang fundamentalnya oke semua gitu. Gitu kan. Tinggal kita pilih aja di sana mau sektornya kemana gitu kan. Itu udah disaringin, kita udah berkata nih, saya udah sendokin nih, saya udah ambilin nasi sama lauk buat kamu tinggal makan. Tinggal kita kan keputusannya kita mau makan nggak tuh makanannya gitu kan. Suka nggak kita sama makanannya kan gitu. Kalau kita nggak suka ya kita nggak makan kan. Kalau kita paksa kita makan ya buat diri kita ntar terancam juga kan. Sama kayak investasi juga sama kayak gitu. Jadi Bursa Efek udah ngasih nasi sama lauk nih buat kita. Nih, lo mau makan nggak gitu. Tuh, gue udah saringin, gue udah ambilin gitu kan. Ya, sekarang tinggal kita tergantung mau kita makan apa enggak gitu. Jadi gitu ya, kita buat apa namanya memilih sahamnya yang bagus yang mana. Gitu. Menarik banget sih ya tips dari Kak Indra, teman-teman. Mungkin aku boleh bacain Kak pertanyaan dari teman-teman. Dari Malfas Nur. Di masa pandemi ini berpengaruh banget tidak Kak nilai jual sahamnya? Oke. Langsung jawab ya. Boleh Kak. Oke, jadi kalau di saham ya, pandemi kayak gini sejak 2020 Maret kan ya, Maret 2020 kan ya pandemi masuk ke Indonesia ya, corona ya. Itu sampai sekarang kalau kita lihat ya indeksnya itu naik tajam ya. Mungkin gembar-gembornya ya di media, di berita dan lain-lain banyak PHK, banyak ini, banyak itu ya. Oke, itu beneran terjadi, yes. Tapi kalau di market saham ya, di market saham itu malah kebalikannya. Dia cuma turun pas waktu di 2020 Maret itu doang.
seterusnya sampai sekarang itu masih terus naik gitu. Makanya saya juga bingung ya. Eh, di Indonesia marketnya semenjak pandemi jumlah jumlah investornya nambah, ya, jumlah investornya nambah, indeksnya juga terus naik gitu kan, harga saham terus naik terus gitu. Jadi banyak banyak yang dapat untung di pasar modal gitu semenjak pandemi loh ya, semenjak pandemi ini loh gitu. Makanya aneh kan, di mana di sisi lain kita ngelihat bahwa eh, ekonomi sedang lesu gitu. Bahkan kemarin kita sempat sempat masuk ke resesi kan ya, kita masuk ke resesi ekonomi kan ya, karena minus pertumbuhan ekonominya minus dua kuartal berturut-turut gitu kan, kita minus. Masuklah kita resesi, tapi di pasar modal indeks kita tuh terus naik gitu. Indeks kita tuh terus terus naik, nggak turun gitu. Makanya ini sebenarnya peluang nih buat teman-teman semua di masa pandemi kayak gini. Bagi orang yang nggak punya dana investasi, amcong mereka gitu kan. Nah, tapi kalau yang punya investasi dan mau mulai investasi dari sekarang, mungkin ke depan akan ada resesi lagi mungkin ya. Mungkin ke depan ya, kita nggak tahu 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan akan ada gejolak ekonomi lagi sama kayak gini. Tapi but overall ya indeks kita tetap naik kok gitu. Jadi uh, apa namanya, ini adalah best way ya, best way ya. Ya jadi ini adalah kesempatan yang bagus lah buat teman-teman untuk memulai investasi saham dari sekarang. Karena indeksnya tetap naik, ada COVID kayak gini juga nggak ngaruh gue ya. Gitu. Kak, mungkin nih karena kita udah sejam lebih, Oh sekalian iya, aja nih mau nanya nih, kira-kira goals apa nih yang kedepannya kakak mau capai? Terus apa nih pesan-pesan buat anak muda yang mau memulai untuk investasi khususnya di saham atau reksadana kayak gitu. Terus gimana nih caranya kalau misalnya mau bergabung untuk invest gitu kira-kira? Boleh. oke. Saya jawab yang pertama dulu ya. Jadi tadi pertanyaannya tuh um, gimana gimana? Tadi pertanyaan saya lupa deh. Goals apa Oh, yang goals ya, kira-kira oke. Saya ingat, saya ingat. Oke, jadi goalsnya tentu saja kalau saya financial freedom sih ya. Tentu pasti financial freedom ya. Entah itu di umur berapa saya nggak tahu. Ya, tapi saya nargetin ya kalau bisa sebelum 55 lah, saya udah financial freedom gitu kan. Um, jadi ya saya tuh ya sempat sempat mikir gitu, dan sempat saya dengar dari um, Bu Sri Mulyani waktu itu lagi pidato gitu kan. Dia bilang gini, beliau bilang gini, Bu Sri Mulyani, di negara-negara maju tuh, di negara maju sana, itu orangnya tuh kerjanya biasa-biasa aja gitu. Tapi duitnya yang kerja keras gitu, asetnya yang kerja keras. Nah, kalau kalau di Indonesia tuh kebalik gitu. Di Indonesia kebalik. Di Indonesia orangnya kerja keras gitu. Asetnya nganggur-nganggur aja gitu. Nah, itu tuh statement itu tuh bikin saya mikir, oh ya ternyata benar juga ya gitu. Saya pengen nanti ke depan ya, goal saya tuh saya pengen aset saya yang kerja aja gitu. Sayanya gak usah kerja. Ya jadi kan ujung-ujungnya financial freedom kan. Financial freedom tuh artinya uh, kita kita dapat memenuhi kebutuhan kita tanpa kita bekerja. Artinya yang bekerja siapa? Yang bekerja adalah uang kita, gitu kan. Nah, itu adalah financial freedom. Nah, target saya di umur berapa? Mungkin dikurang dari umur dari 55 ya. Kurang dari 55, mungkin saya udah akan ambil pensiun gitu kan. Atau mungkin saya udah financial freedom gitu, tanpa bekerja lagi gitu. Ya itu tujuan saya ya. Untuk ke sana mungkin ya, wah itu jalanannya masih jauh banget gitu, masih jauh banget. Tapi saya udah mulai dari sekarang. Saya sudah mulai merencanakan keuangan saya udah mulai menyisihkan dana saya untuk investasi. Itu udah mulai dari semenjak kuliah sih sebenarnya, menyisihkan untuk investasi gitu kan. Terus saya coba untuk apa namanya, set goals gitu di umur sekian, di jangka pendek jangka panjang gitu. Itu saya udah set, udah semuanya udah ada di otak lah ibarat kata, dan udah ada di laptop gitu. Udah dihitung matang-matang gitu kan. Dan saya juga udah mentargetkan kira-kira return investasi saya berapa per tahun gitu untuk investasi.
Artinya untuk dapat imbal hasil dari investasi saya tuh setahun saya targetin ya sekitar 25% lah ya, setahun bisa lah gitu di saham. Dan itu mustahil nggak kira-kira? Di saham tuh nggak ada yang mustahil sebenarnya. Teman-teman dapat 25% dalam sebulan tuh bisa gitu. Sebulan 25% tuh bisa gitu. Makanya saya udah set goal saya nggak mau muluk-muluk, saya nggak mau terlalu yang over banget, misalkan sebulan harus dapat 100%, nggak. Saya cukup setting 25%, lalu saya hitung, oke 5 tahun ke depan saya pengen misalkan mau menikah, atau mungkin misalkan mau punya rumah, biar nanti setelah menikah saya udah ada rumah gitu kan. Nah itu udah dihitung duluan tuh dari sekarang gitu, kira-kira harga rumah berapa gitu kan, terus dihitung nabung sebulan perlu berapa, ditaruh diinvestasikan di instrumen mana yang menghasilkan return sekian dan bisa mencapai nanti 5 tahun ke depan nilainya tuh sampai segitu gitu kan. Nah itu saya udah hitung. Jadi kalau ditanya goalsnya saya apa, ya itu goal saya adalah financial freedom gitu. Terus pertanyaan satu lagi tadi apa deh, saya lupa. Pesan-pesan mungkin buat teman-teman di rumah Oke. yang mau mulai investasi Oke, di jadi buat saham. teman-teman yang mau mulai investasi, ya teman-teman mungkin kalau mau investasi ke saham bisa bisa langsung nih, bisa langsung tanya, atau mau tanya tanya langsung ke saya juga nggak apa-apa kan? Langsung ke DM saya aja, DM Instagram saya aja, ya langsung DM ke nanti nanti bisa saya arahkan ke WhatsApp pribadi saya. Nanti teman-teman bisa konsul di sana, bisa bisa tanya-tanya. Ya kalau mau mencoba investasi saham ya bisa, atau mungkin mau di instrumen instrumen yang lain juga boleh gitu kan. Bisa tanya-tanya aja ke saya. Nanti bakal saya arahkan dan saya akan bimbing juga gitu. Jadi ini bukan scamming ya, saya nggak scamming ya, karena pasar modal tuh resmi ya di bawah OJK dan Bursa Efek Indonesia gitu ya. Jadi saya juga banyak sih sebenarnya ketemu sama orang-orang yang ya kan ini kan bermanfaat ya gitu. Itu saya ini curhat dikit. Jadi ada yang apa namanya yang eh, saya tawarin buat investasi, mau investasi saham nggak gitu kan, nanti nanti saya bimbing karena saya tahu dia tuh udah tertarik dengan investasi saham gitu. Akhirnya dia nuduh saya scamming gitu kan, kan aneh gitu ya. Saya nggak heran sih, karena memang banyak investasi-investasi yang bilang investasi tapi sebenarnya bukan investasi gitu kan. Nah, ya saya ngawajarin aja. Jadi kalau teman-teman yang udah ada punya di dalam hatinya udah ada niat atau udah ada ketertarikan sedikit, yes, by praktek aja langsung teman-teman. Karena karena gini loh, banyak orang ya, saya suka suka agak gimana ya. Kalau mereka tuh belajar belajar investasi ya di pasar modal, itu mereka selalu selalu apa ya, selalu mau bilangnya mau belajar dulu gitu kan. Ya sih, oke, itu nggak salah gitu kan. Tapi kalau menurut saya teman-teman kalau udah ada punya punya niat dan punya apa sih, keinginan gitu kan, atau punya minat di investasi di saham di pasar modal, itu langsung take action aja gitu. Karena teman-teman akan belajar by praktik gitu. Gitu. Kalau teman-teman belajar dulu tapi nggak mau praktik, biasanya kalau kita bandingin antara orang yang dia belajarnya dikit tapi dia langsung praktek, belajar sambil praktek, sama orang yang belajar teori-teori doang tanpa praktek, biasanya yang lebih cepat, biasanya yang langsung praktek, biasanya dia lebih cepat ngerti gitu. Makanya teman-teman saya sarankan kalau misalnya udah tertarik banget gitu, bukan nggak banget sih, tertarik aja dikit gitu, langsung action aja, langsung buka rekening saham, terus langsung coba beli saham dari modal yang kecil. Ingat, kalau masih ini dari modal yang kecil, jangan langsung modal 100 juta, langsung jangan. Dari modal yang kecil dulu, nanti secara bertahap ditambah, pada akhirnya nanti teman-teman akan mengerti, oh ternyata mekanismenya tuh kayak gini ya investasi pasar modal, oh ternyata keuntungannya kayak gini, oh ternyata risikonya kayak gini. Nanti yang teman-teman akan paham, daripada teman-teman belajar teori terus nanti pasti ngambang, ya pasti ngambang, nggak akan kebayang pasti deh, percaya sama saya. Jadi um, ya gitu ya. Jadi saran saya take action aja langsung. uh, Nanti bisa DM saya kalau mau ya, kalau mau DM saya aja langsung, nggak apa-apa gitu sih. Kayak tak. Oke, jadi buat teman-teman di rumah nih yang tertarik nih buat investasi, boleh langsung dicoba aja. Boleh langsung ya kayak buka rekening, dan buat Iya, kalau mau tanya-tanya step-stepnya gimana bisa langsung di DM Kak Indra. Oke. iya, boleh. Hmm,
Cukup kali ya Kak, bincang-bincang hari ini bersama Oke, narasumber pada Kak Indra. Terima kasih banyak Kak telah berbagi bersama kami dan terima kasih pula kepada audiens yang udah join hari ini. Aku Areta, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Sukses selalu buat semuanya. Kita stay safe, stay healthy. Oke, sampai bertemu di berlayar berikutnya di Didiko. Bye-bye teman-teman. bye-bye. Sehat semua ya. Nah, makasih Kak. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Aku N ya Kak. Oke.